Hai guys, perkenalkan nama aku Christina, welcome to my channel. Jadi di video hari ini akhirnya aku mau share ke kalian produk-produk yang menurut aku bagus banget untuk mengatasi beruntusan. Karena aku sendiri hampir setahunan ini mengalami yang namanya beruntusan di seluruh muka aku. Aku bener-bener capek banget, lama banget untuk sembuhinnya. Aku ada fotonya di sini. Ini yang paling parah beruntusannya. Mungkin di foto nggak kelihatan terlalu parah, tapi di asli tuh bener-bener parah. Setiap habis remove makeup tuh selalu makin parah. Jadi aku bener-bener harap video ini bisa membantu kalian yang lagi mengalami beruntusan juga. Siapa tahu kalian mengalami hal yang sama seperti aku. Yuk, tanpa lama-lama lagi, let's jump right into the video. Oke, pertama-tama aku mau jelasin ke kalian bahwa produk-produk yang aku bakal kasih lihat ke kalian ini itu bisa mengatasi beruntusan aku karena beruntusan aku itu disebabkan oleh kerusakan akan skin barrier aku. Jadi, beruntusan aku itu bisa muncul karena skin barrier aku rusak. Makanya produk-produk yang aku pakai ini bisa membantu untuk menghilangkan beruntusan aku. Produk-produk yang bakal aku mention ini semuanya fungsinya itu benar-benar untuk hydrates, soothes, and calms. Jadi aku cuma mau bilang kalau nggak semua beruntusan itu bisa dihilangkan menggunakan produk-produk yang bakal aku sebut ini. Karena sebenarnya banyak banget penyebab beruntusan, banyak banget tipe beruntusan. Ada beruntusan fungal acne, ada beruntusan whiteheads. Oke, jadi sebelum aku tunjukin produk-produknya, aku bakal jelasin dulu ke kalian secara singkat tentang beruntusan. Kalau dari pengalaman aku pernah mengalami dua tipe beruntusan. Dimana yang pertama itu adalah beruntusan fungal acne. Kalian pasti tahu lah ya, fungal acne itu terkenal banget di tahun 2020-2019. Intinya fungal acne itu adalah beruntusan yang disebabkan oleh jamur Malassezia. Nama jamurnya itu adalah jamur Malassezia. Dan sebenarnya jamur Malassezia ini memang udah ada di kulit kita, tapi jamur ini bisa menyebabkan beruntusan itu ketika kita itu terlalu sering berkeringat, terlalu sering berada di ruangan yang lembab. Pokoknya kalau kita keringetan terus, berminyak terus mukanya, itu bisa menyebabkan beruntusan fungal acne. Yang juga sebenarnya biasanya disebut sama orang Indonesia tuh biang keringat. Nah, beruntusan fungal acne itu biasanya gatel dan dia itu biasa nggak berwarna dan nggak berisi. Jadi kalau dipencet tuh nggak keluar isinya karena memang dia itu nggak ada isinya. Cara penyembuhan untuk fungal acne itu sebenarnya lumayan gampang. Untuk cara penyembuhan beruntusan fungal acne aku udah pernah bikin videonya. Di video yang ini kalian bisa langsung cek aja. Aku jelasin di sana gimana caranya aku bisa sembuhin beruntusan fungal acne aku dalam 5 hari doang. Bener-bener cuman dalam 5 hari beruntusan aku yang tadinya di jidat tuh banyak banget sama di pipi sini. Terus langsung dalam 5 hari aku cuman pakai satu produk doang langsung hilang beruntusannya. Jadi kalau misalnya kalian merasa kalian mengalami yang namanya beruntusan fungal acne, aku udah pernah bikin videonya tentang beruntusan fungal acne sama skincare rutin untuk fungal acne. Jadi kalian bisa langsung cek aja ke dua video itu. Aku harap itu bisa membantu kalian. But anyway, tipe beruntusan yang kedua itu adalah whiteheads yang aku mau jelasin di video ini sebenarnya. Jadi beruntusan whiteheads ini tuh kecil-kecil seperti beruntusan biasanya, tapi bedanya itu dia seperti ada nanah. Jadi seperti jerawat nasi gitu loh. Kayak jerawatnya kecil-kecil, ada putih-putih, ada nanah kecil, tapi dia nggak gede, nggak sakit, nggak mengganggu kalian. Cuman banyak banget, bisa cuman di jidat doang, bisa di pipi doang, ataupun bisa di seluruh muka kamu. Sama seperti yang aku alamin, pertama cuman di daerah sini sama di daerah sini pipiku, tapi lama-lama dia menyebar ke jawline aku, ke jidat aku, ke seluruh muka aku. Bener-bener aku sampai capek. Di seluruh muka aku ada whiteheads. Dia memang nggak sakit, dia memang nggak mengganggu, tapi kalau kita nggak menanganinya dia bisa menjadi jerawat besar. Nah, kita nggak mau dong itu menjadi jerawat yang besar. Kalau misalnya beruntusannya jadi jerawat besar semuka kan itu susah banget pasti disembuhin ya kan. Jadi kita harus menanganinya secepat mungkin. Jadi gini, beruntusan whiteheads itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama itu karena penumpukan sel kulit mati, dan yang kedua itu adalah excess sebum production. Jadi ketika kulit kita memproduksi minyak berlebih itu bisa menyebabkan whiteheads. Nah, jadi kalau aku waktu itu beruntusan whiteheads ini bisa muncul di seluruh muka aku karena aku melakukan yang namanya over exfoliation. Kalian pasti tahu kan exfoliate apa? Exfoliate itu artinya eksfoliasi, yang dimana kita itu menggunakan produk untuk remove dead skin cells, sel-sel kulit mati dari kulit kita. Nah, itu tuh sebenarnya bagus banget. Exfoliating itu sangat bagus, bahkan bisa membantu untuk menghilangkan jerawat dan beruntusan. Tetapi apapun yang kebanyakan dan keseringan itu tidak baik, dan aku melakukannya terlalu sering. Aku mengeksfoliasi kulit aku tuh keseringan, dan kandungan eksfoliasi di dalam produknya itu sangat tinggi, dimana dia mengandung AHA sebesar 7%, dan aku gunakan itu setiap hari berbarengan dengan benzolat. Jadi aku pakai benzolat 2,5% pagi dan malam, lalu aku menggunakan AHA 7% di malam hari setiap harinya. Jadi kalian bisa bayangin dong ya, betapa itu sangat destroy kulit aku, betapa itu sangat merusak kulit aku, yang akhirnya jadinya kulit aku itu skin barrier-nya rusak. Jadi aku mengalami yang namanya damage skin barrier. Oke, mungkin ini sangat sulit untuk dimengerti, tapi intinya aku bakal jelasin secara singkat aja.
aja, skin barrier itu adalah lapisan kulit kita terluar yang fungsinya untuk melindungi kulit kita dari hal-hal jahat dari luar wajah kita. Jadi misalnya ini skin barrier kita, ini skin barrier kita sehat nih, sangat rapat, kayak nggak ada bolong-bolong di antara jari-jarinya kan. Nah, skin barrier ini tuh bisa melindungi kulit kita dari irritants, bakteri-bakteri dari luar, polusi. Dia melindungi kulit kita dari semua itu. Dan skin barrier ini juga melindungi kulit kita dari kehilangan air, agar kulit kita itu nggak mengalami yang namanya dehidrasi. Jadi ketika skin barrier kita sehat, artinya kulit kita itu sehat. Kulit kita itu tidak menerima hal-hal jahat untuk masuk dan tidak mengeluarkan hal-hal baik yang kulit kita miliki. Otomatis karena kulit kita sehat, skin barrier kita sehat, kita jadinya nggak gampang jerawatan. Tetapi ketika skin barrier kita rusak, langsung ada bolong-bolong nih. Ini bolong-bolong itu artinya skin barrier kita rusak, dimana hal-hal buruk dari luar kulit kita itu bisa masuk ke dalam kulit kita dan menyebabkan masalah-masalah kulit seperti jerawat. Jadi banyak banget orang tanpa sadar itu mengalami jerawat karena skin barrier mereka rusak. Dan aku merasa masih banyak banget orang yang belum mengerti tentang skin barrier. Tapi begitulah cara kulit kita bekerja. Kulit kita itu sangat pintar. Nah, ketika skin barrier kita rusak ini, kita itu jadi gampang kehilangan air dari dalam kulit kita. Jadi kulit kita itu mengeluarkan hal-hal baik, hydration, karena ada bolong-bolong ini. Dan hal-hal buruk seperti bakteri-bakteri, lalu polusi-polusi, irritants itu bisa masuk ke dalam kulit kita dan akhirnya menyebabkan jerawat. Makanya itu skin barrier itu sangat penting. Jadi semua orang tuh harus mempunyai skin barrier yang sehat. Kalian ngerti kan sekarang? Nah, skin barrier itu bisa rusak karena berbagai macam faktor. Yang paling umum itu adalah over cleansing, ketika kita mencuci muka terlalu sering. Lalu kedua, over exfoliating, dimana kita terlalu berlebihan mengeksfoliasi kulit kita, either physical exfoliator ataupun chemical exfoliator. Sama aja, dua-duanya itu bisa menyebabkan damage skin barrier. Atau ketiga adalah ketika kita menggunakan aktif terlalu banyak, akhirnya kulit kita nggak bisa handle dan akhirnya skin barrier kita rusak. Jadi kadang kita kan suka campur-campur aktif dan kita nggak tahu apakah sebenarnya dua aktif ini boleh campur, ataupun bahkan kalian menggunakan 3 aktif produk di saat yang bersamaan dan kalian nggak tahu apakah itu boleh dipakai bersamaan dan apakah kulit kalian bisa handle semua ini. Dan terakhir, yang keempat yang aku tahu itu adalah sun exposure. Jadi ketika kita itu terlalu mengekspos diri kita, kulit kita ke matahari, that is why sangat penting untuk kita menggunakan sunscreen setiap hari. Oke, jadi kan aku udah jelasin apa itu skin barrier dan apa yang bisa merusak skin barrier kita. Jadi kalau misalnya kalian mengalami yang namanya beruntusan whiteheads ataupun jerawat apapun in general, coba kalian mikir apakah mungkin skin barrier kalian itu rusak. Karena banyak banget masalah jerawat yang ternyata itu disebabkan oleh kerusakan akan skin barrier. Apakah mungkin seperti itu? Jadi coba kalian cek. Cara ceknya itu gampang, seperti yang tadi aku bilang. Apakah belakangan ini kalian melakukan 4 hal yang bisa menyebabkan skin barrier rusak? Lalu biasanya ketika skin barrier kita rusak, kulit kita itu bakal terasa sangat dehidrasi. Bahkan ketika kita udah menggunakan moisturizer, udah menggunakan banyak banget layers of hydration, tapi kulit kita tetap terasa kayak kering, ketarik, iritasi, perih banget. Waktu itu aku merasakan yang namanya iritasi, merah, perih, dan muncul beruntusan-beruntusan seperti itu. Jadi sekali lagi aku ulang, kalau misalnya kalian merasa kulit kalian sekarang lagi perih, iritasi, gak bisa pakai produk apapun, bahkan produk yang kalian udah pakai bertahun-tahun itu bisa bikin kulit kalian perih, lalu tiba-tiba muncul jerawat, gak berhenti-berhenti, ataupun muncul yang namanya beruntusan, kemungkinan kalian mengalami yang namanya damage skin barrier. Intinya kulit kalian udah gak sehat sekarang. Dan kalau memang benar ternyata skin barrier kalian itu rusak, ada 2 hal yang aku mau kasih tahu kalian yang harus kalian lakukan sekarang juga. Yaitu pertama, stop all your actives dan stop exfoliating. Apapun yang mengandung kandungan aktif, kalian hentikan sekarang juga. Mau itu AHA, BHA, alpha-arbutin, niacinamide, benzolak, benzoyl peroxide, retinol, apalagi itu harus kalian hentikan sekarang juga. Pokoknya semua kandungan aktif, semua produk yang ada kandungan aktif kalian hentikan sekarang juga. Lalu kedua, fokus untuk hanya menghidrasi, melembabkan, dan menenangkan kulit kalian. Jadi hydrate, soothe, and calm your skin. Bener-bener cuma 3 hal itu yang perlu kalian lakukan untuk menyembuhkan muka kalian, untuk menyembuhkan jerawat dan buntusan kalian. Oke, ini aku udah lama banget ngomongnya. Aku bakal langsung sebutin produk-produknya yang bagus banget untuk mengatasi kerusakan skin barrier kalian. Semua produk ini tuh bener-bener fungsinya hanya untuk menghidrasi, melembabkan, dan menenangkan kulit kalian. Pertama, kalian harus ganti cleanser kalian menjadi cleanser yang sangat gentle, yang melembabkan, yang gak bikin kering, gak bikin kayak kulit kerasa ketarik gitu. Aku bakal saranin 2 cleanser. Yang pertama itu dari Cetaphil, yang Cetaphil Gentle Skin Cleanser, dan yang kedua itu yang CeraVe, yang CeraVe Hydrating Cleanser. Aku bakal taruh fotonya aja. Yang Cetaphil di sini, yang gentle cleanser ya, bukan yang daily cleanser, tapi yang gentle skin cleanser. Lalu yang CeraVe aku bakal taruh fotonya di sini, yang hydrating cleanser, bukan yang foaming cleanser, tapi yang hydrating cleanser. Tapi kalau bisa kalian pakai yang CeraVe punya aja. Kenapa? Karena CeraVe punya cleanser itu mengandung kandungan ceramides yang bakal
bakal memperkuat skin barrier kita. Jadi otomatis penyembuhan kulit kalian bakal lebih cepat karena skin barrier kalian bakal lebih cepat sembuhnya, bakal lebih cepat sehatnya. Cuman CeraVe ini lebih mahal, agak mahal. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau semahal CeraVe punya, kalian bisa pakai yang Ceraphil punya, yang Gentle Skin Cleanser. Kalau aku sendiri, aku pakai yang Ceraphil Gentle Skin Cleanser karena aku baru beli 2 botol yang 1 liter, jadi ada 2 liter. Terus aku sayang karena aku tahu aku cocok sebenarnya, cuman aku nggak mau ganti ke CeraVe dulu, aku mau pakai yang Ceraphil dulu sampai habis baru nanti aku ganti, karena memang CeraVe punya tuh lebih bagus sebenarnya. Kalian pilih aja sesuai dengan budget kalian, you do you, terserah kalian, dua-duanya bagus. Oh ya, aku lupa kasih tahu, kalau misalnya kalian sering pakai makeup atau kalian mau pakai makeup tapi skin barrier kalian lagi rusak, aku sangat menyarankan kalian untuk menggunakan oil cleanser daripada micellar water. Kalau bisa, aku mau nyaranin ke semua orang yang mengalami jerawatan ataupun yang nggak mengalami jerawatan untuk berhenti menggunakan micellar water, karena oil cleanser tuh lebih bagus, itu nggak bikin kulit kita kering. Micellar water tuh kadang masih bikin kulit kita kering. Kalau di aku sih bikin kulit aku kering ya, tapi oil cleansing tuh enggak. Dan itu terserah kalian mau pakai oil cleansing yang cair, cleansing oil gitu, atau cleansing balm, itu terserah kalian. Tapi aku lebih suka cleansing balm. Nah, cleansing balm yang aku biasa pakai itu merek Banilako. Aku lupa ambil, ada di sini di vanity aku. Tapi yang warna pink, yang biasa, yang paling terkenal itu warna pink. Aku selalu pakai itu udah bertahun-tahun. Dan sebenarnya dari dulu aku selalu merasa itu bikin kulit aku kering. Sampai akhirnya skin barrier aku rusak, aku kayaknya nggak bisa pakai lagi yang Banilako itu. Walaupun sebenarnya bagus banget buat remove makeup, tapi akhirnya aku memutuskan untuk ganti ke cleansing balm lain. Dan akhirnya aku menemukan cleansing balm yang bagus banget. Dia remove makeup lebih enak, lebih gampang, lebih cepat remove. Dan itu adalah yang Clinique punya, yang Take the Day Off Cleansing Balm. Ini bagus banget. Please guys, aku sangat menyarankan kalian untuk membeli ini. Ini aku beli yang kecilnya itu cuma 40.000 di Shopee. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau beli yang besarnya, kalian bisa coba dulu yang kecil. Ini 40.000 aja di Shopee. Aku bakal taruh linknya di description box. Dan yang paling penting, setelah aku bilas muka aku, abis remove makeup, abis massage muka aku pakai cleansing balm, aku nggak pernah lagi mengalami yang namanya rasa kering setelah remove makeup. Bener-bener bagus banget. Dan memang ingredients wise, kandungan minyak yang ada di dalam Clinique punya cleansing balm ini tuh bagus banget untuk support skin barrier kita. Aku sangat menyarankan kalian semua yang nonton video ini untuk beli ini sekarang juga. Tadi aku udah ngomongin cleanser, cleansing balm, sama water based cleanser. Sekarang aku mau ngomongin hydrating products yang paling penting ketika skin barrier kalian rusak. Sebenarnya ini nggak harus, tapi ini sangat amat membantu untuk mempercepat penyembuhan skin barrier kalian. Dan semua produk ini tuh aman, kemungkinan besar bakal cocok di kulit kalian. Karena ingredientsnya tuh nggak macem-macem, bener-bener cuma untuk menghidrasi dan melembabkan. Pertama, aku mau ngomongin tonernya dulu. Ini ada 2 toner, aku suka banget kedua toner ini. Yang pertama itu dari merek TM. Ini yang Vita B5 toner untuk kulit dehidrasi dan kulit dull, kulit yang kusam. Tapi dia bener-bener sangat menghidrasi dan dia itu pH balance. pH-nya itu kalau nggak salah aku pernah cek 5,5, jadi balance. Jadi semua jenis kulit bisa pakai, apalagi yang dehidrasi. Aku suka banget. Satu-satunya toner yang aku bisa pakai waktu itu yang nggak bikin kulit aku makin perih atau iritasi itu yang ini. Bener-bener cuman TM Vita B5 toner ini yang bisa membantu kulit aku saat aku kulitnya lagi iritasi. Kandungan utamanya itu pentanol, jadi bagus banget untuk menenangkan kulit kita. Dan kalian bisa lihat betapa aku sukanya, ini hampir habis. Aku suka banget sama toner ini. Lalu yang kedua itu ada Keep Cool and Soothe Bamboo Toner. Ini merek Korea, dua-duanya merek Korea. Ini yang travel size-nya, aku baru pakai beberapa kali juga, tapi aku suka banget. Dia sangat amat menghidrasi dan dia juga sangat amat menenangkan. Bakal kerasa banget kulit kalian jadi kenyal-kenyal gitu. Ini bener-bener kayak burst of hydration gitu di dalam satu produk. Tapi dia lebih menghidrasi daripada toner ini. Jadi kalau untuk fungsi hydratingnya, menurut aku yang Keep Cool and Soothe Bamboo Toner lebih menghidrasi. Tapi kalau untuk menenangkannya, efek menenangkan kulit yang iritasi, menurutku ini lebih menenangkan. Dulunya aman, dulunya bagus. Kalau toner yang Keep Cool and Soothe Toner ini tuh dia juga ada serum sama moisturizernya. Ini aku juga ada serumnya yang travel size, dan ini juga bantu kulit aku banget ketika aku lagi mengalami beruntusan whitehead. Beruntusan aku lumayan hilang yang di daerah pipi karena kulit aku terhidrasi dan terlembabkan. Jadi aku suka banget dua-duanya. Aku bakal taruh linknya aja di description box. Lalu yang kedua, Ampule. Ampule juga bagus banget untuk membantu menghidrasi, melembabkan, dan menenangkan kulit kalian. Di sini aku ada 2 Ampule. Yang pertama itu yang Cosrx Propolis Light Ampule, dan yang kedua itu yang Skin 1004 Madagascar Centella Ampule. Kalian pasti tahu lah ya, ini dua-duanya terkenal banget, tapi yang ini paling terkenal sih. Tapi dua-duanya bener-bener bagus banget. Dua-duanya sangat menghidrasi. Kalau yang ini dia juga bisa menenangkan dan dia juga sangat menghidrasi, tapi dia teksturnya sangat ringan kayak air, bener-bener kayak air. Dia cuman ada satu kandungan yaitu Centella
Centella asiatica. Jadi bener-bener cuma 100% Centella asiatica di dalamnya. Jadi kemungkinan besar kalian bakal cocok karena ingredientsnya juga nggak macam-macam, cuma satu. Kalau misalnya kalian nggak cocok, berarti kalian nggak cocok sama kandungan Centella asiatica. Mungkin aku lebih menyarankan ini untuk oily skin karena dia teksturnya cair banget kayak air. Lalu yang kedua ini yang Cosrx punya, yang Propolis Light Ampoule. Ini juga bagus banget. Cuman menurutku ini sayangnya dia lumayan mahal ya untuk produk sekecil ini karena cepet banget habisnya. Ini kayak sebulan juga habis atau sebulan setengah. Harganya nggak terlalu mahal, harganya 200 ribuan, tapi cepet habis aja gitu loh. Jadi sayang aja kalau pakai ini. Tapi ini juga bagus banget. Dia ada kandungan propolis, kandungan paling tingginya itu propolis. Dia sangat amat menghidrasi dan nourishing gitu loh. Kalau yang ini lebih ke hydrating and calming, ini lebih yang hydrating and nourishing. Jadi dia juga sekalian melembabkan gitu. Dan kalau dibandingin sama yang Skin 104 punya Ampoule, dia itu teksturnya lebih kental, kayak kental banget, lumayan kental malah. Tapi walaupun kelihatannya kental banget, pas kalian tetesin ke muka terus kalian spread pakai tangan kalian, itu kerasa banget dia very light seperti namanya Propolis Light Ampoule. Teksturnya jadi langsung berubah dari yang tadinya kental menjadi light, jadi gampang banget di spread, nyerapnya juga cepet, aku suka banget. Mungkin kekurangannya itu dia agak lengket di kulit, tapi lengketnya juga dikit banget asal kita pakai secukupnya aja. Jadi aku suka banget dua-duanya, bagus banget. Please pakai ini sebelum essence ya dan setelah toner. Lalu jeng my favorite product of all dari tahun lalu, aku suka banget, cinta banget sama produk ini, yaitu Cosrx yang Advanced Nail 96 Mucin Power Essence. Aku sampai udah habisin satu botol. Dia sangat amat menghidrasi dan dia itu juga bagus banget untuk membantu tekstur kulit. Jadi dia itu bagus banget untuk meratakan tekstur kulit. Bener-bener bagus banget ketika skin barrier kalian rusak, ketika kalian mengalami yang namanya dehidrasi. This product will save you. Kandungan snail itu bagus juga untuk repair kulit kita. Makanya bagus banget juga untuk repair skin barrier kita kan biar sehat. Waktu itu aku pakai ini udah lama banget, terus tiba-tiba aku stop karena aku merasa kayaknya dia nggak ngefek apa-apa lagi ke kulit aku nggak merasa perlu lagi pakai ini. Terus aku stop beberapa bulan, terus ketika skin barrier aku rusak, aku pakai lagi. Wow guys, bener-bener dalam 5 hari kerasa banget bedanya. Bener-bener kalau nggak salah 4 atau 5 hari, tapi kalau nggak salah 5 hari setelah aku pakai, beruntusan aku tuh jadi jauh lebih mendingan setelah aku pakai essence ini. Jadi aku sangat menyarankan kalian untuk membeli essence Cosrx yang snail ini, bagus banget. Oke, setelah essence aku mau ngomongin serum, dan serum itu yang paling penting menurut aku dari semua produk tadi yang aku sebut, seperti toner, ampoule, essence, dan yang akan membuat perubahan paling drastis itu biasanya serum. Jadi serum itu menurutku lebih penting dari semua itu. Kalau misalnya kalian nggak bisa pakai semua produk yang aku sebut tadi, kalian bisa menggunakan serum aja. Dan aku juga lagi suka banget sama serumnya Lovila. Ini tuh yang Glow Activation Booster Serum. Ini tuh bagus banget untuk menghidrasi, melembabkan. Aku bisa jamin kalian tuh sekali pakai langsung kerasa banget efek lembab. Terhidrasinya tuh kerasa banget. Dan dia itu bukan serum yang hyaluronic acid based, tapi dia bisa tetap menghidrasi seperti hyaluronic acid based serum. Serius, aku bener-bener saranin banget yang Lovila ini. Dia tuh nggak macam-macam. Dia tuh kayak abis pakai tuh kerasa banget kulit jadi sehat. Dia juga bantuin tekstur kulit kan karena dia menghidrasi. Jadi of course ketika kulit kita terhidrasi, pasti otomatis tekstur kulit itu teratasi. Karena ya tekstur kulit itu biasanya muncul karena kulit kita itu kering, dehidrasi dalamnya. Jadi kita itu benar-benar harus hydrate, dan dia sangat amat menghidrasi. Kandungannya juga bagus banget, aku suka banget. Aku bakal kasih kalian teksturnya ya. Ini teksturnya enak banget. Aku juga suka banget sama wanginya. Aduh, wanginya wangi banget. Aku nggak tahu kalian bisa lihat atau enggak. Tapi dia tuh kayak lumayan kental gitu. Tapi pas di blend, pas di kayak ratain gitu, langsung kerasa banget terhidrasinya, dan gak lengket dan gak lama nyerapnya. Walaupun dia teksturnya kayak kental gitu, tapi pas di spread tuh kayak cair, kayak air. Jadi kayak enak banget, aku suka banget. Dan setahu aku ini juga viral banget di TikTok ya. I think ini worth the hype banget di TikTok. Kalau ini benar viral, ini worth it banget buat kalian beli. Harganya juga affordable. Aku lupa harganya berapa, tapi 100-an ribu. Karena kan ini merek lokal ya, jadi otomatis lebih affordable. Jadi aku sangat menyarankan. Kalau misalnya kalian remaja pun, aku sangat menyarankan kalian untuk pakai serum ini. Jangan pakai serum macam-macam, pakai aja yang menghidrasi dan melembabkan. I really love this serum. Oh ya, dia ada fragrance di akhir ingredients listnya, tapi itu persentasenya kecil banget, jadi harusnya nggak apa-apa. Oke, step yang hampir terakhir tapi bukan terakhir, yaitu moisturizer. Moisturizer itu sangat penting. Jadi untuk moisturizer aku punya dua pilihan. Ada yang CeraVe punya, yang CeraVe Moisturizing Cream. Ini udah jadi my all time favorite moisturizer dari bertahun-tahun lalu. Lalu yang kedua itu yang M+ creamnya Cherish, yang Madagasite Cica Cream. Bedanya apa? Dua-duanya sama aja untuk melembabkan, tapi kalau yang CeraVe itu benar-benar hanya untuk melembabkan. Dia ada kandungan ceramides yang bagus untuk skin barrier. Cuman kalau yang Cherish M+ Cream ini, Madagasite Cica Cream, ini tuh selain melembabkan, dia
dia bagus banget untuk menenangkan kulit kita. Jadi kalau kulit kalian skin barrier lagi rusak, biasa kan perih tuh kulitnya, kayak iritasi gitu lah. Kalau aku waktu itu mengalami seperti itu, dan aku nggak pakai CeraVe ini, aku pakai yang ini ketika kulit aku lagi iritasi. Pas aku pakai, langsung setelah aku olesin moisturizer ini, kulit aku langsung tenang, nggak ada rasa-rasa perih. Padahal kalau aku pakai CeraVe moisturizing cream ini, walaupun aku udah pakai bertahun-tahun, kalau kulit aku lagi iritasi, aku pakai ini tuh kulit aku masih perih, masih ada rasa cekat-cekit. Jadi aku sangat amat menyukai yang M+ cream ini. Kalau kulit aku lagi iritasi, perih, dan skin barrier lagi rusak, dia itu ada kandungan Centella asiatica sama Madagasite. Makanya pas dipakai tuh bener-bener langsung kerasa tenang karena ada kandungan itu. Kadang ada kandungan Centella asiatica, ya itu kan bagus banget ya untuk menenangkan. Cuman sayangnya kalau untuk melembabkannya, aku jujur lebih suka yang CeraVe ini. Ini jauh lebih melembabkan. Kalau ini melembabkan, dia melembabkannya enough aja. Kalau ini kayak extra melembabkan. Jadi dulunya bagus banget untuk skin barrier, sama-sama bagus. Lalu last but not least, ini yang terakhir, step terakhir. Kalau di pagi hari aku pakai sunscreen. Ini aku pakai sunscreen dari Skin Aqua yang UV Moisture Milk SPF 50+ PA+++. Ini sangat amat melembabkan. Jadi kalau skin barrier kalian rusak, udah paling aman pakai ini. Dia fungal acne safe. Dia nggak bisa bikin fungal acne kalian makin parah. Dia nggak bakal bikin jerawat kalian makin parah. Dia nggak bikin aku breakout. Dia udah yang paling aman, paling murah, paling gampang didapetin di mana-mana. Di Guardian, Century, mall terdekat kalian pun pasti ada. Terus dia juga harganya terjangkau banget, di bawah 100.000. I highly recommend this sunscreen. Lalu ini adalah step terpenting dari skincare routine ini. Nggak terpenting sih, semuanya penting, tapi ini bakal sangat amat penting juga karena semua produk yang kalian pakai tadi, semua produk yang aku sebut itu bakal sia-sia kalau aku nggak menggunakan satu produk ini. Semua produk itu yang aku pakai berlayer-layer, kalau aku nggak kunci dengan produk ini, itu bakal sia-sia keluar lagi. Jadi produk terakhir yang kalian perlu pakai ini di malam hari aja kalian pakainya, kalian nggak perlu pakai di pagi hari. Produknya itu adalah facial oil. Facial oil itu bakal sangat membantu untuk mengunci semua hidrasi kalian dan melembabkan kulit kalian. Bahkan facial oil pun juga bakal bantu untuk meratakan tekstur kulit kalian. Jadi kalau menurutku facial oil itu necessary banget ketika kalian mengalami kerusakan sama skin barrier kalian. Itu kalau dari pengalaman aku ya, facial oil itu penting banget. Dan facial oil favorit aku itu adalah dua ini. Ini tuh dari Bio Beauty Lab. Yang pertama itu yang Luxurious Facial Oil Serum. Yang kedua itu yang Acne Treatment Facial Oil Serum. Dia itu walaupun namanya serum tapi dia itu oil. Cuman dia itu teksturnya ringan banget, nggak kayak oil lainnya. Aku tuh dulu suka banget sama squalane oil yang 100% pure squalane oil, dan itu bagus banget, teksturnya ringan banget. Mereka itu teksturnya mirip banget sama squalane oil menurutku. Bener-bener cepet banget nyerapnya, ringan banget dan enak banget dipakai sehari-hari. Aku suka banget. Dia tuh ada dua tipe oil. Yang pertama yang Luxurious Facial Oil. Ini tuh yang fungsinya lebih kayak untuk melembabkan, nourishing, menghidrasi gitu-gitu loh. Dan kalau dari ingredientsnya, sumpah ingredientsnya bagus banget. Bener-bener aku merasa Bio Beauty Lab itu formulate produknya dengan sangat serius, dengan penuh effort, karena bener-bener untuk brand lokal sebagus ini tuh oil blend kan. Jadi mereka itu campuran oil, jadi campuran banyak oil menjadi satu. Tapi formulasinya tuh bagus banget, isinya tuh oilnya semua kayak bagus, kerasa banget high quality-nya. Dan kalau yang Luxurious Facial Oil itu kebanyakan kandungannya itu adalah oil yang high linoleic acid. Aku yakin kalian nggak ngerti itu apa, tapi oils yang high in linoleic acid itu bakal sangat membantu untuk repair skin barrier kita. Dan kalau aku lihat kedua facial oil serum ini tuh ada facial oil yang high in linoleic acid, tapi lebih banyak ada di yang Luxurious Facial Oil Serum. Jadi aku lebih sering pakai yang ini dan aku suka banget. Aku pakai ini, kadang aku campur sama moisturizer aku, kadang aku pakai di atas moisturizer aku. Tapi aku mau kasih tau dulu bahwa ketika kulit aku iritasi, ketika skin barrier aku rusak waktu itu, kulit aku iritasi, perih, aku tetap pakai ini dan dia sama sekali nggak bikin kulit aku kenapa-napa, nggak bikin breakout, nggak bikin perih, nggak bikin iritasi. Malah yang aku rasain dia tuh bener-bener bantu banget melembabkan dan mengunci semua hidrasi dan kelembapan yang aku taruh. Jadi malah ngebantu banget. Bahkan beruntusan aku tuh kayak lumayan hilang ketika aku pakai ini. So I really love this one. Nah, kalau yang Acne Treatment Facial Oil Serum ini tuh lebih untuk kulit yang berjerawat. Kalau kalian masalahnya itu jerawat, aku sangat menyarankan kalian pakai ini daripada yang ini, karena ini tuh lebih kayak untuk all skin types, lebih kayak untuk melembabkan dan menghidrasi. Kalau ini bener-bener untuk mengatasi jerawat, apalagi jerawat yang di jidat, itu bakal sangat kebantu banget. Karena aku pakai ini pas aku lagi ada jerawat di jidat, proses penyembuhan jerawatnya itu jadi jauh lebih cepat. Bekas jerawatnya hilangnya juga jadi jauh lebih cepat. Aku nggak tahu kenapa, tapi mungkin karena dia ada kandungan Tamanu oil, dan Tamanu oil itu bagus banget untuk bekas jerawat, menghilangkan bekas jerawat. Jadi mungkin karena itu I really love this one too. Tapi ketika aku lagi mengalami jerawat aja, aku cuman pakai kalau misalnya kulit aku lagi breakout, lagi nggak bagus, aku pakai yang ini. Tapi kalau misalnya lagi nggak kenapa-napa dan kayak buat maintenance aja, aku lebih suka ini. Dan ketika skin barrier aku rusak, aku pakainya yang ini. And I guess that's it for today's video. Ini videonya udah lama banget, aku nggak tahu gimana caranya aku edit, dan aku nggak tahu kalian bakal bosan atau enggak. Tapi semoga kalian nggak bosan ya, dan semoga
semoga banget video ini membantu kalian, bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf banget kalau kepanjangan. And I guess that's it. I guess I'll see you on the next one. Bye.